Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat di hari ini. Kita berjumpa kembali dalam acara program Mentari TB Recovery Plan dari MPKU PP Muhammadiyah dalam acara Bincang TB dengan judul Deteksi Dini Pasien TB dan Penanganannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Farida Nur Aini, spesialis patologi klinik, selaku Wadir Pelayanan Medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kita kenal bahwa TB adalah penyakit yang bukan penyakit baru, jadi penyakit yang sudah lama kita dengar, kita melihat, bahkan di rumah sakit merupakan hal-hal yang wajar, tidak seperti wabah corona yang begitu heboh untuk saat ini. Kita perlu tahu gejala pasien TB atau pasien tuberkulosa, pertama adanya batuk. Tentunya batuk yang kronis, jadi bukan batuk yang akut. Batuk kronis ini sekitar lebih dari 2 minggu. Batuknya kadang berdahak, kadang pula disertai darah. Kemudian juga ada demam, keringat yang berlebihan di malam hari tanpa aktivitas sebelumnya, ada nafsu makan yang menurun, sehingga pasien-pasien TB sering kita temui pasiennya kurus, ya, kan ada penurunan berat badan. Pasien TB yang memberat tentu ada gejala seperti sesak. Nah, lalu apa bedanya dengan gejala COVID-19? COVID-19 yang kita kenal saat ini juga mirip gejalanya dengan TB. Sama-sama ada batuknya, ya, ada gejala saluran nafas ya. Kalau COVID-19 ada pileknya, ada anosmianya, kemudian demam. TB juga ada demam, ada nafsu makan menurun. TB juga ada, COVID juga ada. Nah, COVID ada nyeri otot. Kemudian sesak. TB ada, COVID juga ada. Nah, sekarang apa bedanya ya? Nah, kalau TB ini adalah penyakit yang kronis. Jadi bukan penyakit yang baru 2 atau 3 hari yang lalu ya. Kalau COVID-19 adalah penyakit yang bersifat akut. Bisa terjadi 1 atau 2 hari setelah seseorang itu terinfeksi. Kalau TB terjadi pada orang yang mungkin dia 2 bulan yang lalu, mungkin dia 6 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun yang lalu karena terjadi TB laten ya. Jadi sifatnya kalau TB bersifat kronis dan TB bisa di tubuh seseorang atau menginfeksi hingga berbulan-bulan bahkan tahunan. Kalau COVID dia nggak sampai 1 bulan, dia bisa mengidap pada seseorang itu sekitar 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin paling lama pasien kami ada yang sampai 21 hari. Tapi dia tidak bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Nah, sekarang apa yang dilakukan di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan ketika menjumpai pasien dengan batuk, atau bagaimana kita menapis atau men-screening pasien itu TB atau pasien itu COVID. Nah, di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik kita ada lembar screening yang sudah berlangsung, yang sudah dilakukan di IGD dan di rawat jalan dan di rawat inap. Jadi screening pasien TB di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik itu dilakukan pada pasien-pasien yang datang di IGD dengan ada gejala 1 dari tanda-tanda seperti batuk berdahak selama 2 minggu, batuk disertai darah, demam hilang timbul lebih dari 1 bulan, adanya keringat malam tanpa aktivitas, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas, ada benjolan di daerah leher yang berukuran kurang lebih 2 cm. Ini kalau kita curiga TB kelenjar.
ada keluarga atau tetangga yang pernah sakit TB atau pengobatan paru lama. Ini melihat adanya kontak. Kemudian sesak nafas dan nyeri dada. Pernah minum obat paru dalam waktu yang lama atau riwayat penyakit yang lain. Kita lihat adakah asma, DM, dan lain-lain yang merupakan komorbid. Satu di antara tanda ini kita sudah mensuspek atau mencurigai adanya TB. Nah, apa yang dilakukan ketika kita sudah mencurigai itu suatu TB? Apakah benar-benar itu pasien TB atau bukan? Atau COVID? Karena gejalanya juga mirip. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan penunjang, torak foto, dan laboratorium yang lain, seperti darah lengkap dan PCR, atau kalau kita sekarang menggunakan aturan antigen. Jadi, kalau pasien itu datang dengan keluhan yang tersebut di atas, kemudian kita periksa darah lengkap dan antigen, katakanlah antigennya positif, kita sudah menduga ke arah COVID. Nah, apakah benar pasien itu COVID atau COVID dan TB? Nah, di rumah sakit kita akan melakukan torak foto. Nah, di situ kita juga akan melakukan pemeriksaan tes cepat molekuler atau kita kenal dengan TCM. Jadi, pasien yang dengan gejala tersebut, kita akan berjalan secara simultan. Kita lakukan darah lengkap, kita lakukan torak foto, kita lakukan antigen. Ada kalanya pasien tersebut antigennya positif, TCM-nya juga menyimpulkan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis positif. Nah, berarti pasien itu menderita dua penyakit, satu COVID dan satunya TB. Ada kalanya pasien ternyata dengan keluhan batuk, kemudian demam, ternyata dia antigennya negatif. Kalau di kami, antigen negatif tapi mencurigai suatu COVID, kita harus lakukan cross-check atau konfirmasi dengan PCR. Nah, kalau ternyata PCR-nya 2 kali menghasilkan hasil yang negatif, nah berarti bukan COVID. Kemungkinan yang lain, kita akan lihat bagaimana TCM-nya. Nah, ternyata kalau TCM yang merupakan gold standar dalam pemeriksaan TB, ternyata hasilnya positif, berarti pasien tersebut adalah pasien TB. Itu kira-kira yang kita lakukan dalam penanganan pasien TB di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kita berusaha bagaimana bisa menemukan kasus TB ini sebanyak-banyaknya, bagaimana kita bisa menangani pasien TB ini sebaik-baiknya, tentunya dengan langkah-langkah horizontal maupun vertikal. Jadi langkah horizontal itu kita bagaimana menemukan screening yang baik, screening yang banyak, jadi kuantitas dan kualitas. Jadi kita melakukan jejaring ya dengan ibu-ibu Aisyah. Karena ini pandemi, jadi akhirnya program ini tertunda sebetulnya. Kita melakukan suatu pelatihan dengan ibu-ibu Aisyah. Kemarin sudah kita deal 150 orang dari kader Aisyah itu untuk bisa melakukan screening TB. Jadi kita beri pengetahuan tentang apa itu TB, pengetahuan bagaimana komunikasi efektif sehingga bisa melakukan screening TB itu sebanyak-banyaknya. Nah, langkah secara horizontal adalah jika pasien itu sudah dilakukan screening, tentunya kita melakukan bagaimana pasien itu di langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pasien itu yang sudah dikatakan suspeknya. Pasien tersebut yang sudah dikatakan suspek, tentunya kita akan melakukan tes selanjutnya sehingga dipastikan pasien itu TB atau bukan. Nah, setelah pasien itu ternyata konfirmasi TB maupun TB yang dilaksanakan atau TB yang didiagnosis secara suatu TB klinis, maka pasien itu akan kita lakukan treatment sebaik-baiknya. Nah, di rumah sakit kami sudah diberikan suatu kotak obat ya. Jadi di farmasi Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik itu ada lemari khusus untuk pasien-pasien TB. Dan setiap pasien itu mempunyai satu box obat.
Di situ kita bisa memantau, oh ternyata Tuan A, pasien ini lama tidak kembali ke rumah sakit. Ada apa? Nah, kita perlu melakukan konfirmasi ke lapangan. Ternyata pasiennya mungkin meninggal atau pindah, atau dia TB mangkir. Nah, seperti itu kita tetap pantau. Selain itu, kita juga memotivasi mereka untuk kontrol teratur di poli TB. Nah, itu langkah-langkah kami yang dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Semoga ikhtiar ini bisa mewujudkan Indonesia bebas TB di tahun 2030 yang selama ini sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tos TB, temukan TBC, obati sampai sembuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.